Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ande Alfitriensi dengan NPM B1A022393. Jadi, saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai penugasan dari mata kuliah Hukum Pembuktian kelas D, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Asep Suherman SH.MH. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua bab dari materi dari buku Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia, karangan Dr. Flora Dianti AMD SH.MH. Jadi, saya akan menunjukkan juga bukti kepemilikan pribadi saya atas buku ini, yaitu di Alfitriensi. Baik, dua bab materi yang akan saya jelaskan ini yaitu ada pada bab 2 dan bab 5. Baik, pada bab 2 ini yang berjudulkan teori pembuktian dan keperkembangan hukum. Sebelum menjelaskan yang lainnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembuktian. Jadi, pembuktian itu merupakan permasalahan yang penting karena pelaksanaan. Pembuktian adalah tahap inti dari pemeriksaan perkara pidana. Nah, menurut ahli hukum EDOS Hirsch menyatakan teori pembuktian atau Bewis Theory adalah teori pembuktian yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Nah, standar pembuktian pada suatu negara itu berbeda-beda sesuai dengan sistem pembuktian negara-negara tersebut, seperti negara dengan sistem common law, seperti negara Amerika Serikat dan Inggris, yang dimana menggunakan standar beyond reasonable doubt atau keyakinan tanpa keraguan. Selanjutnya ada negara dengan sistem civil law, di mana menggunakan beberapa pendekatan pembuktian seperti conviction intim untuk negara Prancis dan negative bewitch untuk Belanda. Sementara di Indonesia memiliki standar pembuktian yang masing-masing didasarkan pada keyakinan hakim yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa sistem pembuktian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada conviction intim, di mana conviction intim ini merupakan metode penilaian yang mempertimbangkan setiap tindakan dan orang yang dinilai berdasarkan fakta dan subjektivitas pribadi. Nah, dengan bukti apapun. Menurut Wirjono, dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim belaka. Nah, teori ini juga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Baik, yang kedua yaitu ada conviction reason. Menurut Martiman Projohamidjo, conviction reason ini merupakan ajaran yang menyadarkan pada keyakinan atas dasar pertimbangan akal pikiran atau sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim. Nah, tetapi keyakinan hakim menggunakan alasan-alasan atau reasoning yang rasional. Dalam sistem ini, hakim terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, dengan demikian, hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain di luar dari ketentuan perundang-undangan. Next, selanjutnya yang ketiga yaitu ada positive Whitledge Bewis Theory, yang dimana teori pembuktian positif adalah prinsip dari hukum pidana yang menyebutkan bahwa hakim terikat kepada bukti-bukti yang diatur berdasarkan undang-undang. Jadi hakim akan memutuskan suatu perkara itu sesuai dengan bukti-bukti di mana diatur sesuai dengan berdasarkan undang-undang yang telah ada atau setelah diatur.
Baik. Yang keempat yaitu ada Which-Leak Bewitch Theory. Menurut teori ini, hakim boleh menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan apabila telah memenuhi alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa tersebut. Selanjutnya ada teori perkembangan hukum. Pada teori perkembangan hukum ini terdapat 3 teori, di mana yang pertama ada teori positivisme analitis, yang kedua ada teori responsif, dan yang ketiga ada teori efisiensi ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu teori ini, di mana kita akan mulai menjelaskan terlebih dahulu dari teori positivisme analitis. Jadi, aliran positivisme analitis ini merupakan suatu yang nyata, berupa perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa. Nah, yaitu pihak yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Nah, teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan. Baik, yang kedua yaitu ada teori responsif. Jadi, teori responsif ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam melakukan instansi yang menyimpang. Nah, dari peraturan positif, sebagaimana seharusnya harus sesuai menurut teori positivisme analitis ini. Ketiga, ada teori efisiensi ekonomi. Pada teori ini, teori efisiensi ini adalah suatu teori yang menekankan pada kemanfaatan suatu hal. Nah, teori ini dijadikan analisis ekonomi terhadap hukum untuk mengetahui sejauh mana komponen dalam sistem peradilan pidana dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan. Baik, itulah tadi materi kita dari bab 2. Selanjutnya saya akan memasuki pada bab 5. Untuk bab kita pada bab 5 ini berjudul perkembangan inovasi hukum pembuktian. Jadi, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat bukti yang ada pada perkembangan inovasi ini tentang hukum pembuktian. Yang pertama ada alat bukti digital. Nah, sistem pembuktian negatif adalah sistem yang digunakan dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang mengharuskan hakim untuk memutuskan kasus berdasarkan bukti yang sah, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1 KUHP. Nah, dengan demikian, hakim memiliki keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang telah diakui secara hukum sebagai bukti yang sah untuk memutuskan kasus. Selanjutnya, perkembangan hukum pembuktian di Indonesia sebagai salah satu negara sipil law dapat ditandai dengan mulai diterimanya perubahan alat bukti yang sah yang dapat diajukan ke muka persidangan. Nah, seperti keterangan ahli serta petunjuk dan dokumen digital untuk tindak pidana khusus. Next, selanjutnya ada alat bukti elektronik. Tindak pidana yang paling signifikan membedakan menempatkan alat bukti elektronik adalah antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Nah, ditemukan pengaturan tentang alat bukti elektronik ini dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Jadi sebelumnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak mengatur khusus mengenai kedudukan barang bukti elektronik ini. Nah, barang bukti elektronik ini, alat bukti elektronik ini harus diperiksa dengan cermat dan seksama oleh hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi. Hakim juga harus memastikan bahwa
bukti yang diajukan dalam persidangan itu tindak pidana korupsi itu sesuai dengan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi hakim tetap harus dengan cermat untuk memutuskan suatu perkara itu. Selanjutnya yaitu ada keterangan saksi yang diberikan dengan rekaman atau audiovisual. Nah, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan atau iptek dan juga ilmu teknologi pada zaman kita sekarang ini memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan mendengar suara langsung dan melihat wajah dari lawan bicaranya di tempat yang berjauhan. Jadi yang dikenal dengan teleconference atau komunikasi jarak jauh. Nah, meskipun teknologi ini belum diadopsi, ketika saksi yang keberadaannya jauh yang tidak mungkin dapat hadir di persidangan, namun komunikasi jarak jauh ini pernah digunakan dalam persidangan di Indonesia, dan menggunakan teknologi canggih tersebut telah menimbulkan silang pendapat, sehingga solusi yang mungkin dapat diberikan yaitu dengan membuat peraturan di dalam KUHP tentang pemanfaatan komunikasi jarak jauh ini. Ini juga sebenarnya bisa untuk mempermudah kepentingan atau pemeriksaan dari jarak jauh ini, karena jarak jauh ini saksi tidak dapat hadir langsung pada pengadilan. Jadi dengan adanya peraturan yang sah diatur dalam KUHP ini, komunikasi jarak jauh itu mungkin dapat digunakan dengan sah, sehingga pemeriksaan dari jarak jauh dengan rekaman ataupun audiovisual itu mempermudah. Baik, selanjutnya ada kuantitas alat bukti keterangan saksi. Pada undang-undang khusus, menerima alat bukti elektronik berarti menjadikan sifat alat bukti itu menjadi terbuka. Namun, dalam undang-undang khusus masih dipergunakan standar minimal pembuktian sebagaimana ciri teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Jika minimal alat bukti terpenuhi, namun hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, maka tidak dapat menjatuhkan putusan pemindanaan. Nah, standar pembuktian ini merupakan standar pembuktian yang berganda, yang memadukan unsur keyakinan hakim dengan alat bukti yang sah atau perpaduan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada alat bukti forensik. Ketika kita mendengar forensik ini, kita akan berpikir langsung kepada salah satu profesi dokter. Dalam konteks forensik ini, yang menjadi barang bukti tidak dapat berdiri sendiri ketika proses penyidikan. Nah, ahli forensik ini harus menjelaskan secara terang berdasarkan keahliannya terkait kasus tindak pidana yang terjadi. Jadi, artinya kualitasnya sebagai alat bukti dihitung sesuai dengan keterangan ahlinya. Jadi, ilmuwan forensik ini sebenarnya pada awalnya hanya terbatas kemampuan untuk melakukan analisis dan interpretasi mengenai DNA saja. Namun, setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman kita saat ini, pada zaman sekarang ini, forensik sekarang juga melakukan pemeriksaan terhadap tulisan tangan, psikiatri forensik, dan juga psikologi forensik, ahli linguistik, dan juga bahasa. Nah, sehingga perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini berkembang dengan sangat pesat dan cepat, sehingga sekarang ada juga ahli forensik menganalisis mengenai toksikologi senjata dan amunisi perang. Jadi tidak hanya tentang seperti
yang pada awalnya hanya bisa menganalisis mengenai DNA saja. Sekarang juga lebih canggih, jadi forensik juga dapat menganalisis seperti amunisi perang. Baik, selanjutnya ada justice collaborator. Indonesia mengenal justice collaborator ini sebagai konsep yang diupayakan untuk melakukan penyelidikan pada tindak pidana berat yang terorganisir seperti pada kasus-kasus tindak pidana terorisme, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, dan korupsi. Jadi, justice collaborator ini untuk melakukan penyelidikan pada kasus-kasus yang berat dan khusus. Nah, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan perasaan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Menurut penelitian masyarakat anti korupsi, keberadaan justice collaborator ini menguntungkan dua belah pihak. Yang pertama yaitu antara pelaku dan aparat penegak hukum. Nah, di mana pelaku ini mendapatkan keuntungan berupa keringanan hukuman. Nah, sedangkan aparat penegak hukum ini mendapat keuntungan yang berupa bukti untuk menjerat pelaku lainnya. Jadi mendapatkan bukti dengan mudah untuk menjerat pelaku lainnya. Jadi kedua ini saling mendapatkan keuntungan yang sama-sama menguntungkan satu dengan yang lainnya. Baik, next. Selanjutnya itu ada saksi mahkota. Jadi saksi mahkota ini didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya, di mana yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Nah, penggunaan saksi mahkota ini dalam persidangan diharapkan untuk membantu jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk menemukan titik terang atas suatu perkara. Nah, dapat kita simpulkan, jadi atas penggunaan saksi mahkota ini digunakan apabila diperbolehkan atau diizinkan apabila dalam keadaan terjadinya penyertaan atau denelming. Jadi alat bukti yang seperti alat bukti yang minim atau kurang dan harus diadakan pemisahan berkas perkara, maka diperbolehkan untuk menggunakan saksi mahkota ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dua bab materi dari buku Hukum Pembuktian Pidana karangan Dr. Flora Dianti ini. Maaf apabila atas penyampaian materi tadi saya masih banyak kekurangan dan kata-kata dan pengucapan saya masih banyak yang salah. Saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.